그만하자, 아리나. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Pyramid Game yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya, di saat di sekolah semua orang tua berkumpul untuk menunggu acara yang akan segera dimulai. Namun tiba-tiba terlihat ayah Soji datang ke acara itu. Dan di waktu yang sama, guru Nahe menemui ayah Soji dan berkata, jika terjadi perundungan yang menimpa Soji. 학교 폭력이라고 하셨습니까? 뭐 하는 겁니까, 윤 선생? 나와요. Sontak semua orang tua terkejut dan termasuk kepala sekolah dan Ibu Harin yang ada di sana. Kemudian masalah berikutnya menimpa Seunggi, yang dimana dirinya mengirim pesan kepada semua teman kelasnya jika dirinya akan mengakhiri hidupnya karena ancaman dari Soji. Sontak semua pun heboh karena hal itu. Terlihat Seunggi mengunci ruangan kelas dan mereka mencoba membuka pintu kelasnya. Hingga akhirnya aksi itu pun dapat dihentikan. Kemudian Soji datang ke kelasnya dan mereka semua melihat Soji dengan tatapan tajam karena mereka semua menyalahkan Soji. Kemudian Harin mendekati Soji dan berkata jika dirinya telah membuat kesalahan dan melakukan hal itu kepada Seunggi. Sontak Soji berpikir jika dirinya masuk di dalam jebakan rencananya Harin karena menurutnya Seunggi berpura-pura. Namun Seunggi rela berkorban melukai dirinya sendiri. Berbeda dengan Jae-un. Apakah Harin ingin mengancam dirinya dengan kejadian ini? Kemudian Soji mengingat perkataan Songjae. Kemudian terlihat Harin yang berbisik kepada Soji jika pertunjukan ini belum selesai. Di sisi lain, Yerim sangat muak melihat sosok Harin yang memakai topeng mengatasnamakan keadilan. 사이코지. 아직도 남았어. Hingga kemudian para orang tua dan guru mengetahui keributan yang terjadi. Dan Soji terkejut jika ayahnya juga datang. Awalnya mereka semua mengetahui Soji adalah korban perundungan dari perkataan guru Nahe. Namun sekarang Soji disudutkan menjadi pelaku oleh semua orang. Di sisi lain, ayah Soji meminta penjelasan dari Soji sendiri. Namun di sini Soji hanya terdiam. Kemudian Harin menjelaskan jika ini adalah masalah kecil dan para siswi akan mengurusnya sendiri dan meminta persetujuan ibunya. Hingga akhirnya mereka yang memutuskan untuk mengadili Soji dan para orang tua berada di luar kelas. Terlihat suasana kelas seperti miniatur pengadilan. Terlihat ketua kelas sebagai hakimnya dan menjelaskan perkaranya. Yang mana diketahui Seunggi bukan tingkat F dan Soji tak berhak merundungnya karena dirinya bukan peringkat A yang mempunyai hak istimewa. Di sisi lain, Kimda sebagai tingkat A berkata, jika di Pyramid Game ke-15 Soji tak berhak memilih. Sontak Soji langsung berpikir jika semua ini sudah direncanakan oleh Harin. Di sisi lain, Pyoji mulai panik dan Jae-un mencemaskan keadaan Soji karena rencana mereka akan gagal. Akan tetapi Soji tak tinggal diam. Kemudian Soji menanyakan sesuatu kepada Seunggi. Apakah ada bukti jika dirinya merundung Seunggi dan juga bagaimana caranya? Kemudian Seunggi menjawab jika dirinya diancam olehnya. Kemudian kembali Soji membantah Seunggi. Kalau begitu dengan cara apa dirinya bisa membuat Seunggi merasa terancam? Apakah Seunggi bisa menjelaskannya? Sontak Seunggi tak bisa berkutik dan tak dapat menjelaskannya. Di sisi lain, Kimda kembali menuntut Soji. Namun Soji tetap melawan jika dirinya tak bersalah dan juga tak ada buktinya. Hingga suasana semakin memanas di saat Soji melebarkan permasalahan yang terjadi. Tiba-tiba Harin mulai menyampaikan pendapatnya, yang dimana Harin memutuskan mengambil suara dari 25 siswi yang ada di kelas. Jika setuju, Soji bersalah, silakan angkat tangan. Di sisi lain, guru Nahe tak tahan melihat hal itu dan ingin masuk ke dalam kelas. Namun dapat dihentikan oleh Ibu Harin.
Di sini dirinya mengancam guru Nahe, sontak guru Nahe tak berani melawannya. Hingga akhirnya ketua kelas memutuskan jika mayoritas siswi setuju Soji bersalah dan hukumannya yaitu tak dapat memilih di piramid game berikutnya. Namun di sini Soji tak takut sedikit pun dengan hukuman itu karena dirinya masih memiliki rencana lainnya. Setelah kejadian itu, Haejun keluar dari rencana Soji. Terlihat Soji berpikir ulang jika sebagian besar siswi sudah dikendalikan oleh Harin, termasuk juga ayah Soji sendiri. 헷갈린 짓이야. Yang dimana diketahui sebelumnya atasan ayah Soji menitipkan proposal dari perusahaan Byakuyon Group untuk ditandatanganinya dan juga ayahnya Soji mendapatkan telepon langsung dari kepala sekolah untuk datang ke acara tersebut. Hingga akhirnya acara pertemuan pun dimulai. Terlihat Harin menjelaskan sebuah novel dari Inggris yaitu Pyramid Game dengan kata tersirat. Harin menyuruh para orang tua untuk ikut dalam Pyramid Game tersebut, yang dimana para orang tua memilih 5 nama dari 25 murid yang ada di kelas tersebut. Sontak Soji terkejut dan bertanya-tanya dengan rencana yang dilakukan oleh Harin. Kemudian ibu Harin tak setuju akan game tersebut. Namun tiba-tiba nenek Harin datang, sontak para orang tua terkejut melihat sosok pemilik perusahaan Byakuyon Group hadir di acara tersebut. Kemudian nenek Harin datang untuk membela cucunya. Hingga di saat itu juga Pyramid Game spesial dimulai. Namun di sini ayah Soji tak ikut serta. Singkat cerita, hasil suara telah keluar. Terlihat Soji berada di tingkat F, tak mendapatkan suara, mengingat kejadian sebelumnya. Di sini ayah Soji tak mempermasalahkan hal itu karena mengingat itu hanyalah sebuah game. Di sisi lain terlihat Soji mempermasalahkan hal tersebut. Namun dirinya tak bisa berbicara langsung kepada ayahnya. Hingga akhirnya Soji tersadar setelah melewati itu semua dan berkata jika dirinya bertekad akan menghancurkan piramid game ini. 난 그럼 그냥 피라미드를 쳐 부술게. Sontak mereka semua yang berada di kelas terkejut karena melihat keseriusan Soji dan hal itu membuat Harin kesal. Di sisi lain, nenek Harin sangat kagum dengan Soji yang percaya diri mengatakan hal itu. Kemudian neneknya ingin Soji gabung ke Byakuyon Group suatu saat nanti. Singkat cerita, acara tersebut telah usai. Terlihat Soji mengingat kamera yang dipasang oleh Seunghwa. Kemudian Yerim mendatangi Soji dan berkata jika kejadian tadi sangat menyenangkan karena mengingat sosok Soji sama persis dengan Harin. Namun di sini Soji membantahnya jika dirinya berbeda dengan Harin karena sosok Harin adalah seorang psikopat dan juga dirinya tak peduli dengan rahasia Yerim yaitu percintaan dengan Sim Jeong. Dan juga dirinya tak akan menyebarkan rahasia itu. Namun Soji mengingatkan Sim Jeong untuk berhati-hati. Sontak Yerim terkejut karena Soji mengetahui sosok asli Harin yaitu seorang psikopat. Di sisi lain, guru Nahe mendapat masalah karena perbuatan yang dilakukannya. Hal itu membuat marah kepala sekolah. Selang beberapa waktu terlihat Soji, Jae-un, Pyoji, dan Song-jae berada di minimarket. Mereka akan melanjutkan rencananya. Namun tiba-tiba Pyoji pergi dari sana. Di sini Soji berpikir terjadi sebuah pengkhianatan di antara mereka. Kemudian Soji dan Jae-un bertemu dengan Seunghwa untuk mengatakan jika rencana aliansinya telah gagal. Namun kamera yang dipasangnya masih aman, yang dimana diketahui kamera tersebut sebagai rencana lain. Hal itu dibutuhkan sebagai bukti. Hingga di malam harinya Jae-un bertemu dengan Pyoji. Di sini Jae-un menyuruh untuk percaya kepada rencananya Soji. Karena menurutnya Soji yang baik dan juga dapat menilai kekuatan dan kelemahan seseorang. Di sini juga menjelaskan rencananya yang diketahui olehnya karena Pyoji sudah dianggap teman olehnya. Di tempat lain Harin mengirim pesan yang dimana diketahui dirinya menargetkan Jae-un untuk berada di peringkat F di Pyramid Game selanjutnya. Hingga di keesokan harinya terlihat Yerim yang terus melihat wajah Harin karena mengingat perkataan Soji kemarin. Karena diketahui Yerim sepakat untuk bekerja sama dengan Soji. Dan di saat itu Soji memiliki sebuah rencana. Hingga di waktu sekarang Yerim menjelaskan kepada mereka semua jika Harin telah berbuat curang di dalam Pyramid Game spesial kemarin. Yang dimana diketahui Harin membocorkan informasi game kepada orang luar. Di sini terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Hingga kemudian Yerim mengusul pemungutan suara untuk menentukan Harin bersalah atau tidak. Karena hal itu akan adil seperti hukuman yang diterima oleh Soji. Dan juga game ini milik semua orang. Dan hal itu membuat Harin terpaksa setuju. Kemudian mereka memungut suara dan pada akhirnya mayoritas dari mereka setuju dan hal itu membuat Harin mendapat hukuman seperti Soji.
yang dimana mereka berdua tak bisa memilih di dalam piramid game kali ini. Di sisi lain, beberapa siswi tak percaya akan hal itu, dan juga terlihat Harin menahan amarahnya. Di dalam tahap rencana Soji kali ini berhasil, dan hal ini melangkah rencana selanjutnya, yang dimana Soji akan membuat Yerim berada di tingkat A, karena mengingat Yerim adalah idol di kelasnya. Namun rencana itu tak berjalan mulus, karena ternyata Harin melakukan sesuatu sebelum acara game dimulai, yang dimana diketahui terjadi penyebaran foto Yerim dengan berita buruk. Dan salah satu foto itu dihasilkan saat Yerim berada di kelas. Semua itu dilakukan karena Harin mengetahui jika di kelasnya terdapat kamera tersembunyi. Dan kejadian itu membuat kehebohan di kelas mereka, yang dimana Sim Jeong terpancing emosi karena membela Yerim. Semua itu dilakukan Seung Yi yang diperintah oleh Harin. Namun Soji dan Jae-un tak menduga jika kamera tersembunyi itu telah diketahui. Dan pertengkaran itu dapat dihentikan oleh Jae-un. Kemudian tiba-tiba Bu Nahe datang ke kelas mereka dan berkata jika kamera tersebut adalah miliknya. Sontak mereka semua tak percaya, dan Bu Nahe meyakinkan mereka semua. Setelah itu Bu Nahe mengemasi barangnya, karena mulai hari ini dirinya sudah dipecat dari sekolah itu. Hingga di luar gedung sekolah, Soji bertemu dengan Bu Nahe. Di sini Bu Nahe berkata jujur jika dirinya hanya dapat membantunya sedikit sebelum dirinya pergi dari sekolah itu, karena diketahui Bu Nahe sudah mengetahui sekolah tersebut sudah dikendalikan oleh Harin. Kemudian dirinya memberikan nomor ponselnya jika suatu saat membutuhkan bantuan. Sontak Soji tak menyangka jika penilaiannya salah terhadap Guru Nahe, karena sebenarnya Guru Nahe sangat peduli dengannya. Selang beberapa waktu, Soji memanggil Jae-un dan Pyoji untuk bertemu di atap gedung sekolah. Kemudian di saat bertemu, Soji mengetahui jika Pyoji yang mengatakan kamera tersebut kepada Harin. Sontak Jae-un tak menyangka jika Pyoji telah mengkhianatinya. Di sini Pyoji hanya menangis dan meminta maaf. Namun di sini Soji memutuskan untuk mengeluarkan Pyoji dari kelompoknya. 아 성수지 진짜 사고치. 내가? Singkat cerita, tinggal mereka berdua yang berada di atap gedung. Kemudian Soji mengatakan jika rencananya belum berakhir, jika dirinya masih ada rekaman dari Seung Hwa sebagai senjata terakhirnya, dan juga dirinya masih punya rencana lain untuk menghentikan game ini. Kemudian Soji juga mengetahui jika Jae-un akan ditargetkan Harin untuk berada di peringkat F. Dan untuk sekarang Soji berencana menghentikannya untuk berada di peringkat F dan menyuruh mereka agar tak memilihnya. Sontak Jae-un terharu melihat perubahan sifat dari Soji, dan rencana itu tak disetujui oleh mereka. Singkat cerita, piramid game ke-15 dimulai, dan di saat itu Harin dan Soji tak boleh ikut serta, dan hal itu membuat ketegangan di antara mereka. Di sisi lain, Harin melihat ke arah Jae-un. Dirinya bertanya-tanya apakah rencananya berhasil membuat Jae-un berada di peringkat F. Hingga akhirnya hasil dari game tersebut sudah keluar, yang membuat mereka semua terkejut, karena ternyata Pyoji, Soji, dan Jae-un berada di peringkat D. Kemudian Seodoa dan Kimda berada di peringkat B. Hal itu membuat Kimda marah, namun dirinya menyadari jika semua ini ulah Harin. Kemudian mereka semua tak menyangka karena sosok yang dianggap pecundang di saat ini berada di peringkat A, yaitu Eun Beol. Namun di satu sisi terlihat Soji tersenyum karena rencananya berhasil, yang dimana sekarang Yerim berada di peringkat A dan juga tak ada yang berada di peringkat F. Dan karena hal itu membuat game kali ini menjadi goyah. Di sisi lain, Harin sangat terkejut karena Jae-un mendapat 2 suara yang membuat rencananya gagal. Harin terlihat bimbang karena untuk pertama kalinya dirinya dikalahkan oleh Soji. Hingga di lain tempat, Harin marah kepada Jae-un. 그동안 궁금했지? 네가 F였던 이유. 그만하자 하린아. Kemudian mengungkit kesalahan Jae-un di masa lalu. Hingga Soji datang untuk menghentikannya, kemudian balik memarahi Harin. Di sini Soji berkata jika dirinya tak peduli dengan hubungan mereka berdua di masa lalu. Namun untuk sekarang yang Soji ketahui jika Harin berencana menjadi Jae-un di peringkat F untuk selamanya. Sontak Jae-un menjawab jika dirinya tak ingin berada di peringkat F dan melihat Harin dengan tatapan tajam, dan hal itu membuat Harin tertawa. Di sisi lain, Kimda masih tak terima dengan keadaan tersebut,
dan merasa jika dirinya sudah tak dianggap oleh Harin. Di sini Kim-da merasa panik jika dirinya akan mendapat masalah dengan ayahnya. Karena diketahui bisnis keluarganya bergantung dengan pertemanan Kim-da dengan Harin. Di satu sisi, Seo-do juga tak mengerti dan sedikit ketakutan dengan keadaan saat ini. Di keesokan harinya, Soji merubah sikapnya dan mengikuti gaya Jae-un yang polos dan jujur. Kemudian saat di kelas, Soji menunjukkan kepada mereka jika dirinya sangat tulus untuk meminta maaf kepada Seong-gi jika perbuatannya kemarin telah menyakiti Seong-gi. Sontak Seong-gi terkejut dan melihat Harin. Mereka semua terkejut melihat perubahan sikap Soji karena menyapa Pyoji yang baru datang. 안녕 지혜야. Kemudian Soji berkata jika saat ini tak ada yang berada di peringkat F. Maka dari itu mereka semua adalah teman. Di sini Soji mencoba memprovokasi Harin untuk menunjukkan sifat aslinya di hadapan mereka semua. Yang dimana dirinya ingin mengajak mereka semua untuk membatalkan game ini karena tak ada yang berada di peringkat F. Dan hal itu akan menjadi buruk bagi Harin. Namun Woyi dan Kim-da yang terpancing emosinya. 빡이 켜고 들어와 우야. 하린이가 또 무사하면 어쩌려고. Karena kejadian itu membuat Harin terlihat gelisah dan menunjukkan sifat aslinya kepada Yewon jika dirinya membutuhkan informasi dalam pemilihan game tersebut. Sontak Yewon sedikit tak percaya akan hal itu. Di sisi lain, kelompok Harin mulai hancur. Namun di sini Soji masih tak percaya karena melihat perubahan Eunbyul berada di peringkat A dan dirinya tak terlihat seperti pecundang. Dan sekarang Eunbyul menunjukkan sifat aslinya. Dirinya mulai berani menyuruh Kim-da untuk membelikan makanan. Dan juga diketahui Eunbyul saat ini menjadi tangan kanan Harin. Mereka yang ada di sana sangat terkejut dengan sosok Eunbyul yang misterius. 그래도 걱정 마. 난 네가 시키는 거면. Namun sebenarnya diketahui jika sebelumnya sosok Eunbyul adalah pasukan kuda untuk menggali informasi. Dan sebagai hadiahnya Eunbyul mendapatkan kunci jawaban untuk ujian semester. Kemudian sepulang sekolah terlihat Yerim gabung dalam kelompok Soji. Di sini Yerim mengetahui jika Seonghwa adalah kakak Wori. Namun di sini Yerim menyembunyikan sesuatu dari mereka. Hingga mereka melanjutkan langkah selanjutnya, yang dimana Soji berencana menjatuhkan sosok Harin yang terlihat seperti Tuan Putri menjadi murid biasa. 첫 번째 할 일, 백할인 끌어내리기. Di keesokan harinya sebelum pulang sekolah mereka bersih-bersih kelas. Kemudian terlihat Harin dan Eunbyul akan pergi dari sana. Namun langkahnya dihentikan oleh Soji. Di sini Soji menyuruhnya untuk ikut bersih-bersih. Kemudian Eunbyul menolaknya karena mereka berdua di peringkat A. Namun Soji menjawab jika untuk saat ini tak ada lagi peringkat F di kelasnya. Dan mereka semua statusnya sama. Dan juga perintah di papan tulis terlihat jelas jika semua murid membantu membersihkan kelas. Soji juga menambahkan jika Yerim di peringkat A juga ikut bersih-bersih kelas. Kemudian Kim-da terpancing emosinya. Sontak Soji balik menyerang dengan perkataan jika Kim-da yang sekarang bukanlah peringkat A yang kasar. Dan apakah bersih-bersih ini masalah besar? Dan juga semua ini ide dari Harin jika peringkat menjadi seorang ratu di kelas. Semua perkataan Soji membuat Harin terdiam karena dirinya tak ingin terpancing emosinya. Kemudian sepulang sekolah Soji melihat luka di tangan Jae-un. Di saat itu dirinya mengira Harin yang melakukan buruk kepada Jae-un. Namun sebenarnya luka itu disebabkan di saat Jae-un mencoba memperbaiki saluran pipa air yang bocor. Namun dirinya gagal memperbaikinya. Hingga akhirnya Soji ikut ke rumah Jae-un. Di sini Soji dengan sigap memperbaikinya dan berhasil. Sontak Jae-un terkejut melihat keterampilan Soji. Kemudian Jae-un berterima kasih dan mengajaknya untuk makan bersama. Setelah selesai makan, mereka berdua mengobrol. Di sini Soji ingin mengetahui sosok Jae-un lebih dekat lagi. Hingga Jae-un sedikit membuka diri dan bercerita tentang masa lalunya. Yang dimana di saat itu Jae-un mengenal Harin sejak kecil. Mereka berdua teman kelas, namun beberapa bulan kemudian Harin pindah dari sekolah itu. Hingga di masa sekarang terlihat Harin mengirim pesan kepada Jae-un untuk mengajaknya keluar. Namun di sini Jae-un menolaknya dan mengirim foto makanan. Singkat cerita terlihat Soji memulai rencana tahap selanjutnya, yang dimana mereka akan menyebarkan sebuah rumor tentang sosok Jae-un, yang dimana sosok Jae-un sebenarnya adalah seorang yang baik hati. Namun di masa lalu Jae-un telah dikhianati oleh seseorang. Kemudian Song Jae dan Yerim berperan penting dalam menyebarkan rumor tersebut. Di sisi lain Sim Jang menjauh dari Yerim semenjak pertengkaran yang lalu. Berkat keahlian Song Jae, rumor Jae-un mulai menyebar. Kemudian di saat di kantin Yerim memanggil Jae-un untuk makan bersama. 자은아,
여기 여기. Di sini diketahui jika Suji bertujuan meningkatkan kepopuleran Jae-un. Semua itu dilakukan untuk melawan Harin, karena tujuan Harin akan menjadikan Jae-un berada di peringkat F untuk selamanya. Hingga tanpa disadari oleh Jae-un, kebaikannya mulai dirasakan oleh teman di sekitarnya. Namun di sisi lain Harin terlihat kesal dan juga Choyu terlihat panik. Kemudian di saat di rumah, Soji mendapat kabar dari ayahnya jika bulan depan ayahnya akan berpindah tugas. Untuk Soji harus bersiap-siap akan pindah sekolah. Di sisi lain, Harin tiba di sebuah tempat yang dimana dirinya dekat dengan rumah Jae-un. Hingga di keesokan harinya, Soji masih tak percaya dengan kepindahan tugas ayahnya yang secara mendadak. Dirinya merasa dilema karena kepindahannya sekarang berbeda dengan yang dulu. Sementara itu, rencananya harus tetap berjalan. Kemudian Soji menyuruh Yerip untuk memimpin dalam rencana mereka, dan Soji sendiri akan mendukungnya dari belakang layar. Selang beberapa waktu, Soji menyadari sesuatu, jika kepindahan ayahnya adalah ulah Harin. Mengingat dirinya melihat berkas Baekhyun Group di kamar ayah, dan di satu sisi dirinya mengetahui rekan kerja ayahnya yang mempunyai koneksi kepada perusahaan tersebut. Singkat cerita, mereka memulai rencananya. Terlihat Yeri mengatakan kepada mereka semua jika di game berikutnya tak ada lagi peringkat F. Maka dari itu dirinya mengusulkan untuk menghapus hak istimewa peringkat A. Dan juga Yeri membongkar sebuah fakta yang dialami oleh Jae-un, yang dimana di beberapa bulan yang lalu Kimda bersama Wori dan Seulha telah melanggar aturan, karena di saat itu mereka merundung Jae-un dan meninggalkan bekas luka. Kemudian Yeri menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Jae-un. Akan tetapi Kimda menyangkal hal itu karena tak ada bukti dan juga saksi. Di sisi lain, Soji langsung bersaksi jika mereka telah merundung Jae-un dengan membabi buta di gudang olahraga. Sontak hal itu membuat Harin berkata jika sangat mustahil di game berikutnya tak ada peringkat F. Dan hal itu menjadi perdebatan di antara mereka. Namun di sini Harin melihat Soji dengan tatapan tajam. A의 권한도 없어질 거야. 다음 게임에서 F가 안 나오면. Suasana kelas menjadi menegangkan. Di sisi lain Jae-un terlihat ketakutan. Hingga di keesokan harinya Jae-un bolos sekolah. Di sini Soji belum siap untuk pindah sekolah karena dirinya mencemaskan keadaan Jae-un. Hingga di malam harinya terlihat Soji datang ke rumah Jae-un. Kemudian Soji terkejut karena Harin berada di sana. Dan hal itu membuatnya marah dan mengatakan jika dirinya tak akan pindah sekolah. Dan juga tak memaafkan perbuatannya karena mengusik kehidupan keluarganya. Di sisi lain, Harin tak takut sedikit pun dengan sosok Soji. Kemudian pergi dari sana. 미친년. Selang beberapa waktu, Soji mengabari ayahnya jika dirinya tak akan pindah sekolah dan sampai lulus nanti. Dan juga dirinya meminta maaf karena tak bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Mendengar hal itu, ayahnya menyetujui keputusan anaknya. Di keesokan harinya, Soji dan Jae-un bertemu Seunghwa di tempat kerjanya. Di sini, Seunghwa menunjukkan bukti rekaman suara yang dia dapatkan dari menghack ponsel teman kelas mereka. Kemudian, Soji berencana jika beberapa hari ke depan dirinya akan menyebarkan rekaman tersebut ke sosial media. Di sisi lain, Seunghwa menjelaskan secara teknisnya jika hal tersebut akan dibuat secara militan agar dapat trending di sosial media. Kemudian saat di sekolah, Soji mulai rencana lainnya, yang dimana Soji secara sengaja menukar ponselnya dengan Seodoa. Hal itu dilakukan agar dapat bukti tentang rencana Harin. Selang beberapa waktu, Harin terlihat kesal karena kesenangannya telah dirusak oleh Soji. Di sisi lain, Woyi memohon kepada Harin agar kembali membantunya. 난 친구한테 이렇게 안 해. Namun hal itu membuat Harin muak kepadanya. Hingga ketegangan itu terhenti di saat Seodoa datang ke sana. Di sisi lain, Yoonbyul mempunyai ide. Dirinya berencana membuat game dalam pelajaran olahraga nanti. Sontak hal itu akan membuat Harin senang kembali. Hingga saat di dalam kelas, Soji kembali menukar ponselnya kembali. Kemudian Soji dan Harin saling memandang satu sama lain dengan tatapan tajam. Di satu sisi, Jae-un sedikit populer dalam kelasnya. Kemudian di saat jam istirahat, Soji tak menemukan bukti rekaman yang mencurigakan di dalam ponselnya. Dan hal itu membuat Soji ada sesuatu yang janggal. Singkat cerita, terlihat Yoonbyul datang ke Soji. Kemudian Yoonbyul berkata jika di jam olahraga nanti dirinya akan membuat sesuatu yang menarik. Hingga akhirnya mereka berkumpul di gedung olahraga. Dan di saat itu mereka akan menjelaskan ujian olahraga. Dan Yoonbyul ditunjuk sebagai ketua di dalam ujian ini. Kemudian Yoonbyul berkata jika ujian kali ini adalah game lempar bola hindar, yang dimana mereka akan membuat sebuah lingkaran.
Dan di dalam lingkaran itu terdapat peringkat D yang mendapat 1 suara sebagai targetnya. Mereka akan melempar bola kepada lawannya untuk mengumpulkan poin. Dan setiap peserta tak boleh keluar dari lingkaran masing-masing. Jika dilanggar akan mendapatkan pengurangan poin. Dan game itu akan berlangsung selama 20 menit. Namun di sini perlu digarisbawahi, jika peringkat A mendapat hak istimewa yaitu berada di luar lingkaran. Di sisi lain, CO2 ditunjuk sebagai pencatat poin mereka. Sontak hal itu membuat Soji tersadar jika mereka memanipulasi ujian ini untuk dapat melakukan perundungan. Yang dimana di saat ini tak ada peringkat F dan sebagai gantinya sasaran adalah peringkat D paling bawah. Namun di sini Soji tak tinggal diam dan mengirim pesan kepada Yerim. Kemudian Yerim mengatakan jika game ujian akhir ini apakah perintah dari wali kelas. Di sini Yunbil menjawabnya jika semua ini ide dari dirinya dan Harin yang merupakan peringkat A. Sontak Yerim tak terima akan hal itu karena mereka berdua tak melibatkannya. Karena diketahui Yerim juga berada di peringkat A. Hingga Yerim mengusulkan jika dirinya ingin melibatkan semua peringkat D di dalam game tersebut. Karena Soji berpikir jika hal itu akan mengurangi dampak yang buruk bagi peringkat D yang paling bawah. Dan juga Soji akan mengikuti game yang dibuat Harin dan Yunbil. Namun setelahnya dirinya akan merusak game tersebut. Hingga akhirnya game pun telah dimulai. Di sini Soji menyuruh kelompoknya untuk tetap diam sementara waktu. Di sisi lain mereka melempar secara membabi buta demi mendapatkan poin. Mereka melempar bola dengan keras membuat suasana menjadi tegang karena yang takut akan kalah dalam game tersebut. Di sisi lain Harin dan Yunbil menikmati pertunjukan game tersebut. 영전, 마이너스 2점. Hingga suasana tegang itu mulai meredam di saat Jaeun menolong yang lemah dan hal itu membuat kelompok Soji memegang bola tersebut. Kemudian mereka diam sejenak untuk tak melemparkan bola tersebut. Sontak peserta lainnya kembali panik. 아직 3점이라고! 공 돌려! Kemudian kelompok Soji mulai bergerak untuk mendapatkan poin. Sontak lawannya terkejut karena mereka hanya menyentuhkan bola dengan pelan ke badan lawan. Kemudian Soji berkata jika tak ada aturan khusus untuk mendapatkan poin. Sontak hal itu membuat kesal Harin karena Soji merusak game tersebut. Yang dimana diketahui mereka semua mulai mengikuti cara yang ditunjukkan oleh Soji. Karena kelompok Soji menunjukkan kelembutan di dalam game tersebut agar mereka semua mengetahui sifat asli Harin yang sebenarnya. Kemudian mereka mendapatkan bekas luka dari game tersebut. Berbeda dengan aturan yang dibuat di Pyramid Game karena kali ini Harin memilih rencana yang ceroboh. Dan juga Kimda mendapat citra buruk dari teman sekelasnya. Dan hal itu membuat Harin langsung menelpon ayah Kimda untuk menghukum Kimda. Setelah game itu selesai, terlihat beberapa siswi mulai mengirim pesan kepada Soji untuk menjadi sekutu. Dan juga berterima kasih kepada Jaeun dan tak berhenti di situ. Jika besok Soji akan memposting bukti rekaman tersebut. Setelah kejadian itu, mereka sedikit lega karena sedikit demi sedikit mereka dapat menghancurkan game tersebut. Dan sekarang mereka berempat sudah menjadi sahabat. Namun di sini, Yerim masih mencemaskan keadaan Sim Jeong. Selang beberapa waktu, Yerim mengancam Harin karena dirinya ingin membela Sim Jeong. Karena diketahui, Sim Jeong mendapatkan beasiswa atlet renang dari Byakkyon Group. Di tempat lain, Soji sangat terkejut karena mengingat kejadian sebelumnya, yang dimana Seodoa telah mengetahui jika Soji telah menukar ponselnya. Dan hal itu membuat situasi semakin memburuk, karena sekarang Harin mengirim sebuah berita kepada Soji jika ayahnya diduga melakukan korupsi di dalam sebuah proyek besar. Sontak hal itu membuatnya dilema. Kemudian Soji ingin menghapus bukti rekaman tersebut, namun hal itu tak jadi dilakukannya karena dirinya tersadar jika masih ada rencana yang lain. Singkat cerita, kelas mereka mengadakan karya wisata. Kemudian saat tiba di sana, terlihat terjadi perpecahan kelompok di antara mereka. Di sisi lain, Soji tak berani mengatakan kepada mereka jika dirinya dalam masalah dan memilih untuk menjauhi mereka. Di sini terlihat Harin memulai rencananya, yang dimana Harin mulai memecah belah kelompok Soji. Dirinya ingin terjadi pengkhianatan dari kelompok mereka. Selang beberapa waktu terjadi sebuah masalah jika Harin tenggelam dalam kolam renang. Sontak Jaeun dan Sim Jeong menolongnya. Hingga akhirnya Harin berhasil diselamatkan. Kemudian diketahui sebuah fakta jika Wori adalah pelaku yang mendorong Harin.
Dan juga diketahui jika dulunya Jae-un adalah seorang atlet renang. Dan sekarang terlihat Harin yang tak menyukai pertolongan dari Jae-un. Di sisi lain, Sim Jang mendapatkan cedera di kakinya. Hingga di malam harinya terlihat Jae-un terkejut karena Harin mendatangkan ibu Jae-un untuk hadir sebentar di tempat tersebut. Di sini Harin ingin menunjukkan jika dirinya adalah teman masa kecil Jae-un. Kemudian setelah pergi, Harin mengancam Jae-un jika dirinya akan membongkar sebuah rahasia kepada ibu Jae-un. 친구들, 그만해. 네가 더 죽이고 싶어졌어. Singkat cerita, mereka melakukan kegiatan bersama. Terlihat mereka bergembira di saat menerbangkan balon udara. Kemudian terlihat Harin dan Yoon Byul merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Soji masih terlihat gelisah, namun tiba-tiba sahabatnya memberi kejutan kepada Soji. Jika hari ini Soji berulang tahun. Sontak Soji terharu dengan hal itu dan sedikit melupakan masalahnya. Di dalam itu Soji terlihat bahagia bersama sahabatnya. Namun sebenarnya Soji sedang mencari jalan keluar dari masalahnya. Di keesokan harinya terlihat Wori meminta maaf kepada Harin tentang kejadian kemarin. Namun di sini Harin tak mempermasalahkan hal tersebut. Di sisi lain, Kim Da masih kesal dengan Harin dan juga Yoon Byul yang tiba-tiba masuk ke dalam kelompoknya. Di tempat lain, Harin bertemu dengan Soji. Di sini Soji marah karena membuat berita kebohongan tentang ayahnya. Namun Harin hanya terdiam, mengingat Harin akan menghancurkan Soji di rencana selanjutnya. Namun persaingan mereka berdua tak berhenti di situ, karena cerita berlanjut ke part 4. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.